Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 10 akan mempersembahkan tugas video yang bertemakan biografi wanita muslimah yang dibimbing oleh Ibu Ratna Dewi, SPD, MPD. Sebelum itu, perkenalkan, saya dari Ahmad Alwi akan membawakan kisah dari Asma binti Abu Bakar. Saya Alia Atifa akan membacakan biografi dari Nusaybah binti Ka'bah. Perkenalkan, nama saya Nafisa Atifa. Saya dari kelas 10-6 akan membacakan biografi tentang Rabia Al-Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya akan menceritakan biografi tentang Rufaidah Al-Aslamiyah. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Ia merupakan putri dari Abu Bakar, sahabat As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Asma lahir di Mekah sekitar 27 tahun sebelum hijrah dan termasuk golongan orang-orang pertama yang memeluk Islam. Sejak muda, Asma dikenal sebagai perempuan yang memiliki kepribadian kuat, berani, sabar, serta sederhana dalam menjalani kehidupan. Ia menikah dengan Zubair bin Awam dan hidup dalam kondisi yang tidak terlalu mudah, namun tetap tabah dan penuh keimanan. Salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam kehidupan Asma terjadi saat hijrah Nabi Muhammad bersama ayahnya ke Madinah. Ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur, Asma dengan berani mengantarkan makanan dan minuman secara diam-diam. Dalam kondisi sulit, ia membelah ikat pinggangnya menjadi dua untuk mengikat bekal tersebut. Dari peristiwa ini, ia mendapat julukan Zatun Nitakhain, yang berarti wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Keberanian ini menunjukkan betapa besar pengorbanannya dan dalam membantu perjuangan Islam. Selain itu, Asma juga dikenal sebagai sosok ibu yang tegar. Ketika anaknya Abdullah bin Zubair menghadapi tekanan dan ancaman dari penguasa, Asma tetap memberikan nasihat agar anaknya tetap teguh dalam keberanian dan tidak takut menghadapi resiko. Sikap ini mencerminkan keteguhan iman dan keberaniannya dalam membelah prinsip hidup. Sepanjang hidupnya, Asma juga dikenal sebagai wanita yang dermawan dan sederhana. Meskipun berasal dari keluarga yang terpandang, ia sering membantu orang lain dan tidak terikat pada kemewahan dunia. Asma binti Abu Bakar adalah sosok teladan yang menunjukkan nilai-nilai keberanian, kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Ia wafat di Mekah pada sekitar 100 tahun, menjadikan salah satu sahabat Nabi yang berumur panjang. Kisah hidupnya memberikan banyak pelajaran berharga, terutama tentang pentingnya berani dalam kebenaran, setia dalam perjuangan, serta tetap kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Ia dikenang sebagai salah satu wanita hebat dalam sejarah Islam yang patut dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rufaidah Al-Aslamiyah lahir di Madinah dari suku Bani Aslam dan tumbuh dalam keluarga medis di bawah bimbingan ayahnya, yaitu Sa'ad Al-Aslami. Kelebihan utama Rufaidah terletak pada kecerdasannya yang luar biasa dalam menyerap ilmu kedokteran serta keterampilan tangannya dalam melakukan tindakan bedah ringan. Selain ahli secara teknis, ia memiliki sifat empati yang sangat tinggi, ketenangan luar biasa di bawah tekanan situasi darurat, serta kemampuan manajerial yang mumpuni dalam mengorganisir bantuan. Kombinasi antara kemandirian, keberanian, dan kedermawaannya menjadikan Rufaidah sebagai sosok perempuan yang sangat disegani dan dipercayai oleh Rasulullah SAW. Perjalanan dedikasi Rufaidah dimulai ketika ia mendapatkan izin dari Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan sebuah tenda medis di samping Masjid Nabawi. Tenda ini tercatat sebagai rumah lapangan sakit pertama dalam sejarah Islam.
yang melayani prajurit terluka dan kaum miskin secara cuma-cuma. Peran besarnya semakin terlihat saat pecah peperangan besar seperti Perang Khandaq dan Perang Khaybar, di mana Rufaidah memimpin tim perawat wanita di garis belakang untuk mengevakuasi dan mengobati para pejuang. Tidak hanya terjun langsung di medan perang, Rufaidah juga menjadi instruktur medis pertama yang melatih wanita-wanita lain tentang teknik membalut luka dan etika perawatan pasien. Selain keahlian medisnya, ia juga menggunakan kekayaan pribadinya untuk mendanai kegiatan sosial, termasuk menyantuni anak yatim dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Rufaidah Al-Aslamiyah wafat dengan meninggalkan warisan besar berupa fondasi etika keperawatan modern. Meskipun sejarah tidak mencatat detail kematian yang tragis, beliau diyakini wafat karena faktor usia setelah masa kenabian berakhir. Beliau meninggal dalam ketenangan, meninggalkan jejak amal jariah yang terus menginspirasi dunia medis saat ini. Namanya kini diabadikan sebagai simbol profesionalisme dan pengabdian tulus dalam bidang kesehatan di seluruh dunia Islam. Rabi'ah Al-Adawiyah sekitar tahun 713 sampai 801 Masehi adalah salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh dalam dunia tasawuf Islam. Ia dikenal sebagai pelopor konsep mahabbah cinta ilahi, yaitu mencintai Allah secara murni tanpa disadari rasa takut terhadap neraka maupun harapan akan surga. Rabi'ah lahir di Basro Kirok dalam keluarga yang sangat miskin tetapi taat beragama. Ia merupakan anak keempat sehingga diberi nama Rabi'ah yang berarti keempat. Sejak kecil, ia telah menghadapi berbagai kesulitan hidup termasuk kehilangan kedua orang tuanya. Dalam kondisi sulit tersebut, ia bahkan sempat dijual sebagai budak. Selama masa perbudak, Rabi'ah menunjukkan ketekunan luar biasa dalam beribadah. Ia dikenal sering melaksanakan sholat malam dan berdoa dengan kepenuhan keikhlasan. Suatu ketika majikannya melihat tanda-tanda keistimewaan spiritual dalam dirinya sehingga ia akhirnya dibebaskan. Setelah memperoleh kebebasan, Rabi'ah memilih menjalani kehidupan zuhud dan sederhana. Ia tidak menikah dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ia menghabiskan waktunya dengan berzikir, berdoa, merenungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ajaran utama Rabi'ah adalah tentang cinta ilahi. Ia mengajarkan bahwa ibadah yang sejati harus dilindasi oleh cinta yang tulus kepada Allah, bukan karena takut akan siksa atau mengharapkan pahala. Salah satu ungkapan terkenalnya adalah bahwa ia ingin membakar surga dan menanamkan neraka agar manusia beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Menjelang akhir hayat, Rabi'ah tetap teguh dalam beribadah dan kedekatannya kepada Allah. Ia wafat sekitar tahun 801 Masehi di Basrok dalam keadaan yang tenang. Dalam tradisi tasawuf, wafatnya dipandang sebagai momen pertemuan seorang pecinta dengan sang kekasih, Allah. Warisan pemikiran Rabi'ah Al-Adawiyah memberikan pengaruh besar dalam perkembangan tasawuf Islam. Konsep cinta ilahi yang diajarkan kemudian menjadi dasar penting bagi ajaran sufi selanjutnya, termasuk yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jalaluddin Rumi. Hingga kini ia dikenang sebagai simbol ketulusan, kesederhanaan, dan cinta sejati kepada Tuhan. Nusaibah binti Ka'bah Ummu Umairah adalah sahabiah Ansar pemberani yang dijuluki perisai Rasulullah. Beliau terkenal karena melindungi Nabi Muhammad SAW dengan pedang dan busur saat perang Uhud. Menderita 12 luka parah dan ikut serta dalam Bai'at Aqabah 2 serta perang Yamamah. Perang Uhud, perisai Rasulullah awalnya bertugas menyuplai air dan medis. Nusaibah beralih menjadi pelindung Nabi ketika pasukan Muslim bercerai berai. Beliau membentuk Temeng Manusia bersama suaminya, Ghasia bin Amru, dan anak-anaknya Habib dan Abdullah untuk melindungi Nabi dari serangan musuh. 12 luka di tubuh akibat
gigitannya Nusaibah mendapatkan 12 luka parah, termasuk luka di leher, namun tidak mengeluh. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga."